Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semuanya? Perkenalkan, saya Warnawati Maan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Tigonagari, Kabupaten Pasaman, di bawah bimbingan fasilitator Ibu Erniati SPD dan pengajar praktik Ibu Rosmanita SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan konteks pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut langkah yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi: menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kebutuhan belajar murid, menentukan strategi dan alat penilaian, dan menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tomlinson mengatakan bahwa ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberikan jawaban atau respon yang ada pada diri siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat belajar siswa dapat berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada seputar karakteristik setiap murid yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaan dalam belajar, dan juga dapat membantu murid memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Kebutuhan profil belajar murid mencakup lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, terus mereview dan merefleksi kegiatan pengajaran, berbicara dengan guru yang sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan melakukan penilaian secara diagnostik dan formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah pembelajaran yang menitikberatkan pada pemahaman materi atau aspek kognitif siswa yang berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu berkaitan dengan proses pembelajaran yang harus dijalani murid untuk memahami konten atau materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah berkaitan dengan bukti yang menunjukkan hasil belajar murid, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, apa kaitannya modul 2.1 dengan modul lainnya, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Koneksi atau kaitan antara modul 2.1 ini dengan modul 1.1 adalah bahwa untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru harus berusaha memenuhi kebutuhan muridnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kaitan atau koneksi modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan murid, seorang guru penggerak harus dapat menuntun murid agar dapat mencapai merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, kaitan modul 21.1 dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai visi guru penggerak. Yang terakhir, kaitan modul 2.1 ini dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Salam guru penggerak.